Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan hilal terlihat dan disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah kita semua berharap jatuh pada hari Kamis keputusan 19 Februari memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga dan hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia kita semua yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik secara bersama-sama. Dan semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan warga kita umat Islam yang mungkin yang sekaligus akan melakukan hal yang berbeda persatuan kita sebagai sesama anak bangsa kami juga dan menyongsong masa depan yang baik. Mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita ada di antara berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, serta Bapak Haji Marwanda Sopang MSI sebagai wakil rakyat untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama sahabat-sahabat dari para wartawan. Alhamdulillah kita syukuri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwa kita baru menyelesaikan sebuah rapat atau sidang isbat atau penetapan tentang satu Ramadan tahun ini. Yang ini akan menjadi pedoman bagi kita sekalian, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk kapan kita harus memulai menjalankan rukun Islam yang namanya puasa, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, termasuk juga umat Islam. Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia yang perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qat'i tidak beda, secara qat'i semua sama. Nah, oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam, itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil aja.
asal jangan soal akidah saja, asal jangan soal qot'i saja. Ya. Karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah, yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia, dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional, dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan rakyat, untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita sekalian. Nah, oleh karena itu saya bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada semuanya saja untuk berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan ibadah kita dalam sebulan ini, sehingga akan melahirkan insan-insan yang sempurna, yang paripurna, yang makin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kepada teman-teman yang memang bukan Muslim, dan bagi mereka juga tidak diwajibkan puasa, tentu kami boleh menghimbau untuk bisa kita sama-sama menghormati dan menjaga teman-teman kita yang berpuasa. Dan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, tentu kami sangat berharap agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan sebuah jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi, bersikap insaniyah atau humanity, untuk saling menghormati, karena kata Nabi, orang yang menghormati sesama di dunia ini akan disayangi oleh malaikat yang di langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia sesama ini di atas bumi, niscaya malaikat akan menyayangi. Selanjutnya tentu kami juga berharap agar kita juga mampu memuasakan, bukan hanya perut saja dipuasakan dari haus dan lapar, tapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulut mesti dijaga, jangan sampai menyakiti. Berdusta, ngerumpi, agama, sehingga kita akan hidup dalam suasana yang damai, yang tentrem, yang aman. Karena kata Al-Quran,
bersatu itu adalah nikmat. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi ini melibatkan berbagai kaidah. Saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah menyaksikan tadi seminar maupun diskusi melibatkan kaidah keagamaan, kaidah ilmiah juga telah didiskusikan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama, hasilnya tidak memungkinkan melihat hilal karena posisinya masih minus. Oleh karena itu dengan bulat jatuh Ramadan pada hari Kamis. Namun demikian seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama tadi, karena diksi untuk menetapkan beribadah ini berbagai cara memandang masih memungkinkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu perbedaan ini tidak menjadikan kita tercerai-berai. Mari kita saling menghargai. Tapi di dalam diskusi tadi ada pandangan ke depan Bapak Menteri Agama berupaya untuk mempertemukan cara pandang untuk penetapan 1 Ramadan. Karena beliau tadi menjelaskan kalender global juga yang berpusat di Turki belum melihat kemungkinan hilal di esok hari. Karena itu sebagai Ketua Komisi 8 kami nanti mendukung untuk mempertemukan cara pandang. Mudah-mudahan tugas ini menjadi amal ibadah bagi Kementerian Agama dan Bapak Menteri Agama. Dan sekalipun amanah diberikan untuk penetapan, tapi masih melibatkan berbagai pihak, para ahli, kemudian Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian kami merasa bangga dengan acara yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kepastian bagi umat Muslim Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira tidak perlu saya simpulkan. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, sudah cukup. Baik, dengan demikian kami ucapkan. Ada satu, Prof. Ada satu. Ya, silakan. Kami berharap dengan sungguh-sungguh kepada seluruh imam-imam masjid di seluruh Indonesia. Kalau bisa kita kuatkan untuk berdoa bagi keselamatan umat Islam dan bangsa Palestina, terutama masyarakat Palestina yang ada di Gaza, dengan apa yang disebut dengan qunut nazilah. Kami berharap kepada seluruh takmir masjid di Indonesia, mungkin bisa melalui DMI atau melalui ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan lain-lain, Al-Wahdah, untuk menyerukan kepada seluruh imam-imam
di dalam Ramadan yang saat bagus mustajab ini memohon kepada Allah untuk Biar lebih terbuka pakai mic ya. Tolong dikasih mic-nya. Sebutkan dari media mana, Mas? Baik, terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan saya Iqbal dari Kumparan, Bapak-Bapak sekalian. Izin tanya mengenai tadi kan ada upaya, kedepannya ada upaya untuk mempertemukan tanggal. Nah dalam hal ini apakah sudah ada proyeksi yang sudah ditetapkan sekarang, apakah metode penentuannya itu akan secara global atau nasional gitu? Karena setahu saya, tolong koreksi bila keliru, Muhammadiyah itu mengacu kepada Alaska, katanya ada hilal sudah muncul di sana gitu. Nah dalam hal ini metode seperti apa proyeksinya? Lalu kedua, tadi disampaikan ada dinamika dalam diskusi, boleh disebutkan nggak kira-kira Pak ormas apa saja yang hadir tadi? Iya, saya kira pertama kali selaku Menteri Agama akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada, dan kita dengarkan masih sangat riskan untuk berbeda. Nah maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang. Karena faktanya, nah maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang. Karena faktanya sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak ya kan. Apalagi dengan hasil keputusan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama, itu diterima semua pihak karena adanya metodologi yang bersesuaian pada waktu itu. Dan inilah yang kita kembangkan. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya bahwa ke depan nanti insya Allah kita optimis untuk penyatuan kesatuan umat ini. Dan seandainya besok ada yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi dengan Pak Ketua Komisi 8 kita, itu sangat arif yang disampaikan oleh beliau. Mari kita terima perbedaan itu sebagai suatu kekayaan, jangan menganggapnya sebagai suatu malapetaka. Ini adalah suatu cara pandang yang berbeda yang perlu kita hargai. Dan untuk itu saya kira teman-teman media juga mohon mengikuti perkembangan dan berikan masukan kepada kami juga. Karena bagi kami, Anda pun juga punya peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu kebersamaan di negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh plus Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akhiri dan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.